Malam hari ini kita akan membahas Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj merupakan tanda besar kiamat setelah nuzul Isa ibn Maryam alaihi salam, setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Mari kita luruskan pemahaman kita tentang Ya'juj wa Ma'juj, karena saat ini banyak kaum muslimin yang belum mengenal hakikat dari Ya'juj wa Ma'juj dan banyaknya takwil-takwil yang menyimpang. Hadirin sekalian, Ya'juj dan Ma'juj disebut di dalam Al-Quran di dua surat saja. Yang pertama di surat Al-Kahfi. Ini kisahnya bersama Dzulqarnain. Yang kedua disebut di dalam surat Al-Anbiya tentang keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Hadirin sekalian, siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu? Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Sama seperti Dajjal. Dia keturunan Adam. Ini akidah kita ini. Yang ngajarin siapa? Allah dan Nabi. Yang lain juga punya akidah, cuman menyimpang. Nabi yang mulia menjelaskan detail sekali tentang hal ini. Dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam, dari anak keturunan Yafith. 3 anak yang selamat ya. Ham, Sam dan Yafith. Dajjal sama dengan Ya'juj Ma'juj, keturunan dari Yafith. Nah, Ya'juj Ma'juj ini terisolir oleh benteng tinggi yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Kita bedah nanti siapa Dzulqarnain itu, sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Kahfi ya. Ini Ya'juj Ma'juj. Jadi bukan makhluk dari planet mana gitu ya, seperti alien dan lain-lain, bukan ya. Ini manusia. Bahkan para ulama menyebutkan ciri-cirinya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nanti Nabi menyebutkan. Taib, kita bahas bagaimana sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj ini sebagai tanda besar kiamat. Jadi kalau berbicara tanda besar berarti kejadian yang tidak lazim, ya, yang keluar dari sunnatullah, udah bukan perkara biasa lagi. Itulah tanda besar kiamat begitu, extraordinary. Jadi bukan yang biasa, hal yang spektakuler. Ini hal yang keluar dari kebiasaan. Sebagaimana terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, ini kan bukan hal yang biasa. Kemudian khurujul Masihid Dajjal, ad-dukhan, itu bukan hal yang biasa. Dabatul ard, munculnya binatang melata yang bisa berbicara dan lain-lain. Taib, kita bahas. Ada satu hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, dan kita akan baca syarahnya dari
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari. Kita lihat. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini salah ngetik, mohon maaf saya. Rusuh. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam. Fayaqulu, Adam menjawab, labbaika wa sa'daik. Ya, labbaika wa sa'daik. Aku sambut panggilanmu dengan senang hati. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan semuanya berada di tanganmu ya Allah, di sisimu. Fayaqul, maka Allah Ta'ala berfirman, akhrij, keluarkan, ba'san nar, pasukan penghuni neraka. Jadi keluarkan yang akan menghuni neraka. Qala, Adam bertanya, wa ma ba'sun nar, kata Adam, ya Allah, apa itu pasukan penghuni neraka? Qala, Allah Ta'ala berfirman, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina fa indahu yashibus saghir wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azabun syadid. Disebutkan di sini Allah berfirman, mereka dari setiap 1000 orang 999 orang, maka ketika itu anak kecil menjadi beruban. Ya, hari kiamat ini maksudnya. Setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya. Dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk, wa mahum bisukara, padahal mereka tidak mabuk, saking dahsyatnya kiamat. Walakin azabun syadid, akan tetapi disebabkan azab Allah Ta'ala yang sangat keras. Qalu, para sahabat bertanya waktu itu, ya Rasulullah, wa aina dzalikal wahid? Ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Qala abshiru fa in minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alfan. Bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu, dan dari Ya'juj wa Ma'juj 1000. Ini menunjukkan banyaknya Ya'juj wa Ma'juj. Kita akan bahas nanti. Dari sini apa? Pelajarannya sifat. Jadi Ya'juj wa Ma'juj min dzurriyyati Adam. Ya, dia manusia. Bukan jin, bukan. Dia manusia. Dzurriyyatu Adam, anak cucu Adam alaihissalam. Jumlahnya banyak. Allah takdirkan dia yang akan menghuni neraka. Di hadis yang lain nanti kemunculan Ya'juj Ma'juj itu, satunya kamu dan 999 Ya'juj wa Ma'juj. Itu perbandingannya, Pak. Saking banyaknya gitu.
Kita lihat berdasarkan hadis tadi, panjang hadisnya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj adalah calon penghuni neraka. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangat banyak. Sangat banyak sekali. Ya'juj dan Ma'juj adalah dari jenis manusia keturunan Adam. Kemudian yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj akan binasa tidak lama setelah mereka merasa telah menang atas perbuatan zalimnya di muka bumi. Yang kelima, Ya'juj dan Ma'juj binasa dengan didatangkan sejenis ulat yang menyerang leher mereka oleh Allah Ta'ala. Ini berkat doa Nabi Isa alaihissalam. Karena Isa turun, di antara misinya apa? Menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Tapi bukan untuk dilawan sebagaimana Isa melawan Dajjal, bukan. Diperintahkan dalam Quran agar Isa membawa pengikutnya naik ke atas Bukit Tursina. Ya, Bukit Tursina di mana itu? Tursina di mana? Dulu Nabi Musa mendapatkan wahyu. Di mana itu? Di Palestina atau di mana? Ada yang di Mesir, ada yang di Yordan. PR. Kemudian ada PR kemarin. Apa PR-nya? Ada yang nyatat. Umur Nabi Isa berapa ketika diangkat ke atas? Ada yang tahu nggak? Dapat hadiah nanti. Hati dalil, mana dalilnya? Nggak tahu gimana. Kata guru saya ya. Taib. Kita lihat hadis yang lain. Nanti kita bahas. Ya'juj dan Ma'juj adalah perusak dan jumlah mereka sangat banyak. Sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Dia tidak pandai berbicara, sulit dipahami. Jadi kalau dengan mereka tahu, kalau dengan kita nggak bisa. Dengan selain mereka itu nggak bisa dia. Ya, nanti Dzulqarnain saja kesulitan gitu. Bermata kecil sipit, hidungnya kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai. Ya, ini para ulama menyebutkan yang mirip dengan hadis ini bangsa Mongol. Bangsa Mongol. Memang itu bagian dari ini nih, bagian dari apa? Bagian dari suku atau trah bangsanya Ya'juj dan Ma'juj. Maka jangan heran kalau sebagian ulama menyampaikan Ya'juj Ma'juj itu adalah bangsa Mongol. Ya. Mirip-mirip begitulah. Kabayang tuh orang Mongol jagumaha. Kulagukan itu yang menghancurkan Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Bayangkan 40 hari itu 1 juta lebih jadi korban orang Islam, habis itu. Dibunuh oleh pasukan Tatar dari Mongol, terkenal bengisnya itu. Nanti kita bahas ya ke depan ketika tema besar sejarah peradaban Islam, kita bahas nanti. Nah, kita tahu kemunculan Mongol dulu, ini sedikit saya cerita, itu menggemparkan dunia Islam. Kaget orang Islam, Pak. Kemunculan pasukan Mongol. Sampai ada mitos di hadapan di kalangan muslimin waktu itu,
pasukan Tatar Mongol kuat, nggak akan bisa dikalahkan, begitu. Down mental orang-orang Islam itu. Mudah tuh. Dari Baghdad ke Syam terus habis itu, nggak berdaya. Ya, tinggalkan kampung kalian atau kami habisi. Pada pergi orang Islam, Pak, takut, Pak. Tetapi Allah hadirkan seorang mujahid dari Mesir, Saifuddin Qutuz. Oh, luar biasa ini. Dia yang menghapuskan mitos itu gitu. Kita pasukan Tatar itu bisa dikalahkan gitu. Enggak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah tolong, betul tidak? Meyakinkan pasukan agar mau berjuang bersama Saifuddin Qutuz tidak mudah loh. Orang tuh udah gembosin, udah nggak usah lawan, kalah kita, udah nggak usah. Kan dia minta agar serahkan Palestina gitu. Udah serahkan aja lah Palestina. Enggak, kata Saifuddin Qutuz, enggak akan aku serahkan. Masih muda beliau, seorang sultan itu. Kalau kalian nggak mau berjuang, aku sendiri yang berjuang. Bayangkan, Pak. Kalian digaji oleh negara, kok sekarang begitu, tentaranya. Takut dengan kematian. Biar aku sendiri yang akan menghadapi. Karena panglimanya begitu luar biasa beraninya, ikut juga yang lain gitu kan. Perang terjadi itu dahsyat. Kalah pasukan Tatar itu, Pak, luar biasa. Di mana? Di Ain Jalut, Mesir. Masuk ke Palestina itu. Terkenal perang Ain Jalut. Puncaknya di bulan Ramadan. Kita bahas nanti ya. Tapi memang sejarah mencatat. Waduh, ngeri sekali itu. Baghdad itu kota ilmu. Habis tuh buku tuh. Berapa juta buku, manuskrip, makhtutot itu kalangan para ulama, keluarin semua, buang ke sungai Tigris itu, sampai pasukan berkuda bisa lewat, jadi jembatan gitu, berubah warna airnya jadi hitam karena tinta yang larut mencair, jadi berubah jadi hitam warnanya gitu. Nah, mirip-mirip itulah bahasa Mongol ya. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Taib, sekarang keberadaan Ya'juj Ma'juj. Ini di mana ini makhluk ini sekarang gitu kan? Karena Allah sembunyikan, Pak. Hadirin sekalian, Ya'juj dan Ma'juj sudah ada dan terus dalam keadaan turun-temurun beranak pinak. Tidaklah, kata Nabi, meninggal satu orang dari mereka kecuali lahir 1000 orang lebih. Mati satu, lahir, maksudnya bersama tuh banyak gitu, terus saja. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan, dan juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, tentang Ya'juj wa Ma'juj ini. Di buku lengkap ya, di buku Ensiklopedia Akhir Zaman. Yang punya bukunya bawa dong, ya. Yang nggak punya beli. Nanti masih ada di bawah. Ustaz Egin nanti akan ini. Yang mau bukunya masih ada di bawah ya. Biar dibaca, kaji. Ini buku yang paling bagus saat ini. Saya rekomendasikan ya buku ini, lengkap sekali. Karena ini buku yang lengkap. Sang penulis seorang ahlul hadis, jadi enggak tekstual banget gitu. Dia menyampaikan itu kekinian, disebutkan seperti apa, tapi tidak kebablasan juga takwilnya, sebagaimana ada dalam YouTube tuh Imran Hussein. Antum tahu enggak Imran Hussein? Dalam itu banyak kan, dia banyak mentakwil itu. Imran Hussein, Syekh Imran Hussein, kita hormat kepada beliau sebagai orang yang sering mengingatkan tentang akhir zaman, Pak. Syekh Imran Hussein di YouTube banyak, tapi takwilnya berlebihan. Itu ya. Matahari terbit dari barat itu bukan mataharinya, tapi itu menunjukkan kebangkitan Islam dari barat katanya. Dajjal itu enggak ada sosok makhluknya, yang ada mah sistem aja gitu. Itu Syekh Imran Hussein. Oh, kita tolak, saya bilang. Kita meyakini sistem Dajjal ada, termasuk Dajjalnya ada gitu kan.
Ada sosok makhluk yang bernama Dajjal. Wong Nabi menyebutkan detail, kita sudah bahas kemarin bagaimana Isa membunuh Dajjal. Itu gimana? Mau ditayul seperti apa? Nggak bisa. Hadisnya mutawatir lagi. Coba gimana itu? Kita hormat. Saya juga istifadah dari penjelasan beliau dalam beberapa hal, tapi kita nggak nerima juga, nggak asal sembarang nerima. Karena ini babnya bab akidah, perkara gaib. Kembali kepada nas. Kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat, para ulama, as-salaf yang aman itu kita ikut mereka. Dan ulama-ulama sekarang yang berada di atas jalan itu, gitu, yang dia paham. Nah, penulis kitab ini Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ahlul hadis dari Gaza, Palestina. Dia kuliah sampai doktor di bidang hadis. Nggak cuma ngajar tapi ikut jihad. Beda bukunya itu, kalau dibaca itu ada ruhnya gitu loh. Kerasa ya, tidak sebatas menyuguhkan teks saja gitu kan, Quran enggak, tapi dia mengomentari itu dalam sekali. Terutama kalau sudah bahas tentang Yahudi itu dalam sekali, karena dia bertemu dengan musuh bebuyutan depan matanya gitu kan. Beda, tulisan beliau tentang Yahudi itu beda. Kalau antum banyak baca kitab para ulama pasti merasakan lah gitu ya. Saya baca kitabnya Ibn Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, memang karena itu ulama dulu kan, hanya menyampaikan dalil saja gitu. Tetapi kalau kita baca kitab beliau mengalami jadi lebih dalam lagi, jadi melengkapi lah. Karena beda ulama dulu dengan sekarang, mereka merasakan, dalam artian beda gitu, komentarnya pasti akan berbeda ya. Karena ulama sekarang hidup di zaman yang tadi itu, yang mimpin peradaban Islam bukan yang mimpin bumi bukan Islam, bukan muslimin tapi Yahudi. Jadi beda dong. Taib, ini Ya'juj dan Ma'juj. Seperti apa kesombongan Ya'juj dan Ma'juj? Kita lihat ya, sebelum kita bedah nanti bahwa berbicara tentang makhluk ini, dua bangsa ini, kita akan bedah di surat Al-Kahfi dan surat Al-Anbiya, dan bagaimana akhir nasib dari Ya'juj Ma'juj dan apa pelajaran buat kita bedah nanti insyaallah. Nah, kita bahas dulu tentang kesombongan Ya'juj dan Ma'juj. Hadirin sekalian, urutannya bagaimana? Jadi dia keluar, Ya'juj dan Ma'juj ini keluar setelah kaum muslimin bersama Al-Mahdi. Ingat mendengar Al-Mahdi langsung harus terbayang, antum sudah ngaji di sini ya, bukan nama orang, itu gelar. Namanya Muhammad atau Ahmad ibn Abdillah. Dia Amirul Mukminin fi akhir zaman. Dia pemimpin orang-orang beriman di akhir zaman, min dzurriyyatin Nabi. Anak cucu Nabi dari jalur Al-Hasan ibn Ali, suami dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bedah kenapa yang dipilih dari jalan Al-Husain, Al-Hasan, kita meyakini Ahlussunnah gitu ya. Sudah kita bedah alasannya. Taib. Isa turun, di sana puncak peperangan melawan Yahudi dan Tuhannya Yahudi gitu. Pemimpin Yahudi, Dajjal itu, Al-Masihud Dajjal. Ya. Jadi ketika terjadi peperangan, Al-Mahdi bersama mujahidin terbaik di akhir zaman, terbaik ya, mujahidin yang terbaik, melawan Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal. Aktsaru tiba'id Dajjal al-Yahud, kata Nabi. Yang banyak ngikutin Dajjal itu Yahudi. Disebutkan jumlahnya dalam hadis yang lain, 70.000 min Yahudi Isfahan. Sekarang di Iran. Ya, di Iran. Dan memang banyak orang-orang Yahudi di Iran itu banyak. Yahudi itu mirip dengan Syiah. Syiah mirip dengan Yahudi. Agama berdasarkan ras. Nah, hadirin sekalian, maka nanti setelah kalah tuh Dajjal dibunuh sama Nabi Isa di Babul Lud di Palestina,
Isa kembali ke Damaskus, Muslimin berkonsolidasi perang melawan Yahudi. Yahudi tahu kan ini udah kalah Tuhannya gitu kan, udah kalah pemimpinnya itu, dikejar, lari kemana-mana, ke Palestina lari, dari siapa nyambung itu Sam itu kan, Damaskus, Suriah, nyambung ke Palestina, Yordania, Libanon, nanti ke Irak, ke Mesir, itu kan situ itu. Hadirin sekalian, ya, dikejar, maka berlakulah hadis Nabi yang mulia menjadi kenyataan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih Bukhari Muslim meriwayatkan, apa kata Nabi? La taqumus saah, kiamat tidak akan terjadi hatta yuqatilal muslimun al yahud, hingga orang-orang Islam akan berperang melawan Yahudi. Ini hadis Nabi, Pak. Saya beriman demi Allah akan terjadi dan yang menang kita orang Islam. Fayaktuluhumul muslimun, muslimin menang melawan orang-orang Yahudi, kalah mereka, dibunuh sama muslimin. Ya, hatta yakhtabi al yahudiyyu min wara'il hajar awis syajar. Itu Yahudi lari, Pak, sembunyi di balik pohon dan di balik batu, di balik tembok. Fayaqulul hajar wasyajar, pohon, tembok atau batu berbicara. Ingat, ini sudah, dunia sudah dalam keadaan munculnya tanda-tanda besar kiamat. Saya katakan tadi ya, bukan biasa lagi, tanda-tanda besar. Jangan pakai logika, jangan. Orang beriman itu tunduk kepada wahyu. Kalau Allah, kalau Rasul, baru gunakan akal kita, ya. Akal yang salim, yang selamat itu yang dibimbing wahyu, bukan akal yang ngakal-ngakalin wahyu. Itulah orang-orang Mu'tazilah itu begitu. Kita enggak. Akal yang sehat, dan kita terima nasnya. Sekarang belum paham sekarang, jangan membatasi dengan sekarang, ke depan akan makin paham kita. Kemana dunia ini mengarah, kita akan paham. Banyak sekarang yang kita pahami, Pak. Yang dulu enggak paham, sekarang kita paham. Perlahan gitu ya, Allah bukakan. Kita beriman dulu kan, kita beriman dulu. Beriman dulu, nanti pahamnya nanti. Sekarang iman dulu. Ikhwani fillah, ya, pohon, batu berbicara. Ya muslim, ya Abdullah, yang dipanggil ya muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Karena nanti ya muslim, hamba Allah, dan orang-orang kafir, Pak. Jadi enggak ada lagi nanti tuh ormas, muslim, ormas anu, enggak ada, Pak. Kelompok dakwah anu enggak ada, karena Al-Mahdi muncul, semua bersatu Islam, titik, enggak ada yang lain. Makanya nanti enggak ada yang bisa menyatukan umat Islam ketika berpecah seperti ini, kan kita pecah nih umat Islam ini. Kecuali Al-Mahdi, di akhir zaman itu Al-Mahdi akan menyatukan sedunia. Lah kita lihat sekarang, terus orang hebat yang ditolong Allah, yang dibimbing Allah, yang bisa menyatukan muslimin, betul tidak? Kalau orang-orang biasa nggak bisa, Pak. Ke siapa kita berharap sekarang? Siapa pemimpin yang diharapkan sekarang? Yang levelnya internasional gitu, yang bisa menyatukan muslimin, ada nggak? Nggak ada, Pak. Sementara permasalahan umat Islam kompleks sekali sekarang, ya. Berbicara, ya muslim, ya Abdullah, wahai muslim, wahai hamba Allah Ta'ala, kemari, hala Yahudi, ini ada Yahudi di warai, wa fi riwayatin khalfi, di belakangku dia sembunyi. Ta'al, kemari, faqtulhu, bunuhlah dia. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, karena pohon gharqad itu pohonnya Yahudi. Habis mereka kembali ke Syam, Al-Mahdi, Isa ibn Maryam, mujahidin. Nah, ketika mereka hendak berpencar, sudah beres kan? Berpencar gitu. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan jebolnya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Dari atas, di Quran surat Al-Ankabut turun, sehingga sirem, Mbak. Tahu sirem? Semut
dari lubang keluar terus itu. Kagetlah para mujahidin, sebagian dibunuh karena nggak bisa melawan. Yang tersisa yang masih bersama Isa dan Ahmadi naik ke bukit Tursina. Nabi memberikan arahan, kalau kau bertemu dengan Ya'juj Ma'juj pasti dibunuh, jangan takut. Jadi kalau Al-Masihud Dajjal itu merusak iman. Iman bisa hilang. Ini musibah besar, betul tidak? Tapi kalau Ya'juj wa Ma'juj, fisik yang dikejar. Mau dia musim-musim pokoknya serang bangsa mereka dibunuh aja gitu. Kalau Dajjal enggak apa? Dajjal itu kan dengan sihirnya yang ditarget orang-orang beriman gitu. Orang munafik pasti jadi pengikutnya. Pasti orang kafir, musuh itu pasti pengikut Dajjal semuanya itu. Dukun-dukun, tukang situ pengikut Dajjal. Para artis-artis itu yang menyembah Dajjal itu banyak nanti. Hanya orang beriman yang kuat kan. Itu pun Nabi menyebutkan jangan bertemu dengan Dajjal, kalau bisa menghindar gitu kan. Sihirnya itulah, sihirnya itu gitu. Hati-hati gitu. Itu Dajjal. Kalau Ya'juj Ma'juj, fisik yang di target itu. Ketemu bunuh begitu. Nanti kita sampaikan di tafsir surat Al-Kahfi ya. Para ulama menyebutkan tentang kisah Dzulqarnain dengan Ya'juj wa Ma'juj. Baik, sudah Isya ya. Kita lanjutkan setelah sholat Isya nanti. Insyaallah kita bedah dengan detail sekali bagaimana kronologis keluarnya Ya'juj Ma'juj dan apa yang mereka kerjakan nanti di muka bumi ini, sampai kapan, berapa lama sih sampai Allah hinakan mereka, kalahkan mereka. Baik, kita sholat dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang misteri bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Sampai di mana kita tadi sebelum salat? Taib, urutannya ya. Nah, jadi setelah Yahudi kalah oleh kaum muslimin, di waktu itu sudah ada Isa ibn Maryam. Ingat, Isa ibn Maryam turun tidak membawa syariat baru, tidak. Dia berada di atas syariat Muhammad dan sebagai sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum jadi ngerekam ya? Pak, ngerekam tadi. Buat siapa ngerekam itu? Untuk pribadi. Jangan di-share ya. Ini ada utuh ini rekamannya ya. Nah, kalau mau ini jangan sepotong, jangan ya. Kalau bisa yang sepotong-sepotong jangan di-share ke sosial media ya. Ini permohonan saya. Jadi kalau mau simak ini ada live utuh, ini ada kajiannya. Jadi yang jangan sepotong, jangan. Sekarang ini agak-agak sensitif kalau sepotong di-share itu nanti ya. Jadi kalau mau di sini ada tuh ya. Antum buka aja nanti di YouTube utuh nanti rekamannya ya. Syukran. Dari mana? Bandung sini? Syukran. Baik. Hadirin sekalian, maka setelah itu Nabi Isa alaihissalam bersama Al-Mahdi berperang melawan Yahudi. Setelah beres maka kembali mereka, para mujahidin itu. Nah, ketika kembali itulah kemudian jebol tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Nah, sekarang kita kaji dulu ya tentang tembok ini di mana gitu ya. Kita lihat di Al-Qur'an. Di surat Al-Kahfi ya. Ini dia nih. Jadi berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, kita akan kembali kepada masa Dzulqarnain. Dzulqarnain, seorang raja yang saleh. Banyak pendapat tentang siapa Dzulqarnain ini. Kita bisa meyakini bahwa
Dzulqarnain ini adalah nabi. Ya. Dia nabi. Kan nabi itu banyak, Pak. Memang banyak pendapat yang mengatakan dia orang soleh, yang soleh. Ingat, nabi itu tidak hanya 25. Nabi dan rasul tidak hanya itu, banyak. Nabi menceritakan bahwa jumlah nabi yang diutus ke muka bumi ini ada 124.000. Dari 124.000 itu ada 315 yang menjadi rasul. Setiap rasul pasti nabi, tidak semua nabi itu rasul, ya. Dari yang 315 itu 25 disebut di dalam Al-Qur'an. Ini ikhtilafnya gitu para ulama. Yang jelas sekali disebutkan, biografi jelas sekali. Dari yang 25 ada 5 yang menjadi ulul azmi. Dari ulul azmi 5, 2 yang menjadi uswatun hasanah. Dari 2 yang menjadi uswatun hasanah, 1 yang menjadi rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, para ulama berbeda pendapat. Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan perbedaan pendapat ini tentang siapa Dzulqarnain itu gitu. Banyak pendapat. Di buku disebutkan. Ada yang menyebutkan dia adalah Alexander yang agung itu, ya. Alexander Dzulqarnain yang agung itu. Dia bukan orang Islam, itu tertolak karena ini orang soleh, Pak. Dia raja soleh, ya. Dari Romawi. Bukan, ini raja muslimin. Karena Nabi menyebutkan ada 3 raja yang diberikan kekuasaan sebumi, luas gitu, ya, yang tidak akan pernah ada yang bisa menyainginya sebelum dan sesudahnya. Yang pertama siapa? Yang pertama itu Nabi Sulaiman. Yang kedua Dzulqarnain, muslim. Yang satu orang kafir, saya lupa siapa namanya. Taib, yang kita bahas siapa? Dzulqarnain, ya. Dzulqarnain, raja yang soleh, karena di zaman beliaulah Ya'juj dan Ma'juj dikurung. Di mana benteng itu? Banyak ikhtilaf para ulama. Yang paling aman di mana? Wallahu taala a'lam, gitu dah. Kalau nanya ke saya, di mana Ustaz? Wallahu a'lam. Wallahu taala a'lam. Tapi kita kaji nanti di mana. Sebagian khalifah di zaman Daulah Bani Abbasiyah pernah mengadakan ekspedisi perjalanan untuk mencari di mana ketika sang khalifah bermimpi bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj jebol gitu. Ya, di mana itu kita lihat nanti. Taib. Ikhwani fillah, kita akan bahas tentang kisah Dzulqarnain. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nanti kisah Ya'juj dan Ma'jujnya di ayat yang berikutnya, ya. Jadi kita sampaikan dulu nih tentang kisah ini. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu sebagian dari kisahnya. Ada minhu, sebagian dari kisahnya, gak semua, yang pentingnya ajalah gitu, yang paling esensinya apa sih. Maka ketika Quran membawakan kisah Dzulqarnain, yang diangkat ada apa? Leadershipnya, kepemimpinannya. Dia seorang pemimpin raja yang soleh. Itu Dzulqarnain, ya. Ini kalimatnya, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ya. Kita langsung saja. Bukan ini pembahasannya, kita langsung ke kisah Ya'juj dan Ma'jujnya, ya, karena waktu terbatas ini. Taib. Dimulai dari ayat keberapa? Nah, dari ayat ke 92. Dia berkeliling. Saya mau tanya, berapa usia Dzulqarnain?
Berapa usianya? Sibuk muka Google, iya. Udah sibuk dulu. Kadang zaman sekarang ini ustadznya ngomong sibuk jadi Google. Ketika beda, aku bela sama Google, ente percaya sama Google, percaya sama ustadznya gitu. Ini musibah yang ngaji sekarang itu. Ketika ustadz ngomong dicek dulu Pak di Google, sesuai enggak sesuai. Wah, ini ustadz aku beda, aneh percaya sama Google gitu kan. Itu yang nulis siapa dulu gitu loh. Kita duduk di sini dengerin. Di rumah nanti buka Google-nya ya. Kalau sekarang begitu ngaji zaman now gitu ya. Ustaz ngomong dicek dulu dari sesuai enggak itu. Itu ada yang nulis, itu yang nulis siapa gitu, jelas tidak. Kita dengerin dulu. Kadang-kadang buka Google cek sibuk. Mana beda cenah. Ustaz ngomong sama yang di Google itu kan. Nah, itu baca dulu tuh yang nulisnya siapa gitu di Google itu. Kalau ulama besar kita akui keilmuannya gitu ya. Taib. Hadirin sekalian, usia Dzulqarnain panjang. Dia keliling buminya saja kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, keliling buminya aja Pak, hampir 700 tahun. Ya. Dia keliling, disebutkan di sini dia keliling. Kan nanti Nabi menceritakan jika ditanya oleh orang-orang Quraisy, ini diantara penyebab turunnya surat Al-Kahfi kan? Al-Kahfi itu Pak. 4 kisah yang utama di Al-Kahfi itu, kisah Ashabul Kahfi, pemuda beriman yang dia mempertahankan iman dan tauhid ketika zaman fitnah, dia merasa raja ngaku Tuhan. Dia pergi meninggalkan kemapanan. Dia itu anak pejabat semua, tinggal di gua. Ya, gak penting lah di mana gue itu ada ya. Quran tuh gak membahas itu. Yang penting esensinya, tapi ada sejarah berpendapat. Jadi semua kesimpulan dari semua pendapat mereka menyimpulkan di 3 ini yang paling kuat. Di Yordania, di Amman itu di kotanya itu. Kemudian di Turki dan di Syam. Yang paling kuat yang sesuai dengan Quran itu yang ada di Yordania. Semua sekarang merujuk ke sana kalau bicara Ashabul Kahfi gitu. Karena banyak. Termasuk nama Ar-Raqim disebutkan kan? Ar-Raqim itu nama tempat, nama kota itu. Sewaktu kemarin ke sana, bulan Maret itu ke sana. Insyaallah nanti bulan Oktober juga ya ke sana lagi tanggal 17. Itu dikenal. Itu kota Raqim namanya, Pak. Tempat kata ulama yang imam di sana itu imam masjid Al-Kahfi itu cerita banyak. Saya udah baca juga, dulu menyampaikan dari dulu ini kampung disebut dengan Ar-Raqim. Jadi dulu Ar-Raqim itu. Banyak mana juga Ar-Raqim itu. Jadi begitu Al-Kahfi. Yang kedua apa? Kisah apa? Kisah apa? Ashabul Jannatain, pemilik 2 kebun. Ini kisah apa? Kisah harta, fitnah harta, tadi fitnah akidah ya. Kan Dajjal itu datang membawa fitnah itu. Fitnah agama, iman dirusak sama dia. Yang kedua dia sodorkan harta dunia kan. Ashabul Jannatain kan, yang merasa sombong dengan harta, dia kira akan kekal tuh hartanya. Allah binasakan baru dia menyesal. Yang ketiga kisah Musa dan Khidir. Khidir itu kisah ilmu itu, fitnah ilmu. Yang keempat ini kisah Dzulqarnain. Kisah apa ini? Kisah kekuasaan, ya kan? Keliling. Berapa usianya? Ada yang menyebutkan 1000 tahun lebih. Itu Dzulqarnain. Dulu panjang-panjang. Ya. Nabi Nuh berapa usia Nabi Nuh? Nabi Nuh berapa usianya? 950 tahun dakwahnya saja itu. Al-Imam Ibn Katsir menulis dalam kitab Qasasul Anbiya. Berapa usianya ini? Ya, Nabi Nuh itu usianya diangkat menjadi nabinya usia berapa? 400 tahun. Dakwah di kaumnya 950 tahun, jadi berapa tuh? 1350. Setelah selamat itu kapal masih hidup sampai wafat itu berapa lama? Sekitar 350 tahun lagi atau 400 itu. Berapa total usianya? 1700.
Nabi Adam berapa umurnya? Ada buku bagus khusus membahas tentang umur para nabi gitu loh. Sebutkan. Panjang-panjang dulu itu ya. Baik. Jadi Dzulqarnain keliling. Kenapa? Dia ngecek rakyatnya. Kondisi rakyat itulah pemimpin luar biasa. Dia keliling bumi dia tuh, didatangi semua. Mungkin dulu pernah ke sini juga gitu. Dulu kan kalau bicara konteks umum ayatnya begitu kan. Mungkin gitu, pernah ke sini juga tuh Dzulqarnain karena semua dia datangi, Pak. Itulah hebatnya Dzulqarnain, raja yang sangat soleh, adil dan dia tanggung jawab kepada rakyatnya. Diabadikan di sini. Ini kisah bermula ini di ayat ini nih tentang Ya'juj dan Ma'juj. Faqala ta'ala tsumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Dikatakan ke timur, ke barat kan dia keliling. Taib. Hatta iza balagha baina saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung. Saddain itu gunung ya, jadi gunungnya tinggi sekali. Nah disinilah ulama berbeda pendapat, tetapi yang paling kuat, tapi ini belum final ya, hanya semua mengarah kemana? Ke pegunungan Kaukasus di daerah Azerbaijan dan Armenia. Itu daerah mana tuh? Rusia itu. Di sana. Memang di sana ada pegunungan menyeramkan sekali, Pak. Dulu pernah ada orang kita, kalau nggak salah putranya Abu Bakar Ba'asyir, pernah sengaja ke sana gitu. Ingin tahu yang mana gitu. Memang neliti, sengaja datang ke sana. Putranya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kalau tidak salah Ustadz Abdul Rahim, putra beliau. Dia cerita itu memang beda gitu ya. Ada tempat yang memang tuh menyeramkan sekali. Jadi mendekati itu gitu, menakutkan sekali gitu. Jadi kayak ada hawa mengerikan lah, takut. Kayak dulu orang, kenapa dibuat lama tuh orang nggak tahu Ashabul Kahfi? Karena dibuat angker tuh gua oleh Allah itu. Orang tuh nggak mau mendekat aja, deket takut sekali kan. Yang begitu Allah betul tidak? Ya, bangun mereka, perasaan baru tadi kita tidur, mereka merasa baru setengah hari kan, sehari setengah hari itu kan, sibuk padahal 300 atau 309 tahun, bayangin. Bagi Allah mudah tidak? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah nanti kurung tuh Ya'juj dan Ma'juj sekian lama, bagi Allah mudah. Diangkat Isa ke atas, bagi Allah mudah. Gak ada yang mustahil. Itulah iman, jelas tidak? Jadi gunungnya tinggi, tengahnya ada jalan besar gitu, perkampungan, gunung lagi. Nah nanti dicor tuh itu, bayangin, antara gunung itu dicor nanti. Bainas saddain itu yang luas itu dicor. Bukan dari semen campur batu, bukan itu. Pakai apa corannya? Besi sama timah yang mendidih, belum rangkanya, luar biasa. Kebayang tadi waktu itu ya. Jadi jangan merasa sekarang sudah final teknologi hebat, enggak, dulu tuh udah ada yang lebih hebat lagi. Jangan sombong kita gitu ya. Enggak boleh. Buat kita Allahu Akbar gitu. Jangan akbarkan teknologi, jangan. Hatta idza balagha baina saddain, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung tadi ya. Jadi di antara di daerah Kaukasus, tapi Allah alam pastinya di mana kita nggak tahu ya. Cuman berdasarkan banyak penelitian para ulama menyebutkan itu yang paling kuat. Ada yang nyebut di tembok Cina, ada macam-macam. Tapi yang paling kuat di sini. Kalau kita baca riwayatnya, para ulama menyebutkan. Wajada min dunihima qauman, dia mendapati, Dzulqarnain mendapati di hadapan kedua bukit itu qauman, suatu kaum. Nah ini suatu kaum. La yakaduna yafqahuna qawla. Perhatikan kalimat kada yakadu ya. Terjemahnya memang agak
Susah, tapi ya nggak apa-apa lah, ini yang mendekati lah terjemahnya. Ya. Di hadapan kedua bukit itu satu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Ini terjemahnya ya. Kalau ke bahasa aslinya ada kada yakadu itu apa? Ada hadis Nabi. Kadal faqru ayakuna kufra. Hampir tuh kefakiran itu menghantarkan kepada kekufuran gitu. Kadal atau kada yakadu. Kadal faqru ayakuna kufra gitu. Terkenal ya? Jadi apa? Hampir, jadi bukan tidak bisa, tapi bisa, butuh perjuangan gitu aja gitu. La yakaduna yafqahuna qaula. Ini Dzulqarnain itu susah memahami pembicaraannya. Dalam tafsir begitu, ini siapa, ngomong apa kamu ini gitu. Kan dia tahu ini kan rajanya gitu kan, tapi ngomongnya susah sekali dipahami. Perjuangan, akhirnya bisa juga tuh. Banyak yang membantu, paham juga. Oh ini maksudnya gitu kata Dzulqarnain. Maka kalimat la yakaduna yafqahuna qaula, hampir aja tuh nggak bisa dipahami tuh. Hampir nggak bisa dipahami juga, cuman butuh perjuangan gitu. Apa maksudnya nih dia menyampaikan? Qalu ya Dzulqarnain. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya nih Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi katanya. Dia mengadu ke pemimpinnya kan? Kamu raja kami ini dua bangsa ini rasis ini nih, Ya'juj Ma'juj ini kurang ajar ini, merusak di bumi gitu. Kita nih nggak pernah damai gitu, nggak pernah tentram, ganggu terus. Lihat kalimatnya, fahal naj'alu laka kharjan, maka dapatkah kami memberikan kharjan itu semacam jizyah, upah. Bahasa Arabnya kharjan itu apa? Berikan kami jalan keluar, saya kasih nanti gitu kan, kharaja kan. Jadi udah buntu lah, udah kemana ada gitu. So, kalau kamu bisa memecahkan masalah saya kasih kamu itu kharjan namanya. Itulah bahasa Arab tuh dalamnya seperti itu dalamnya. Ujroh beda lagi. Ada kan ujroh tuh ada, upah juga tapi beda lagi, ongkos itu kan. Ya, taksi itu bahasa Arabnya ujroh itu. Saya rotul ujroh itu taksi gitu ya. Nah, di Arab begitu. Tapi ini enggak, kalimat itu kami ini udah buntu lah gitu. So kalau bisa solusi saya kasih nanti kharjan. Dan kharjan itu berharga tinggi gitu, atau kharjan. Fahal naj'alu laka kharjan, maka dapatkah kami memberikan sesuatu bayaran kepada engkau ala antaj'ala bainana wa bainahum sadda, supaya kamu membuat sadda, dinding antara kami dengan mereka. Lihat kalimat saya, sadda. Penting lagi. Nah, kalau hanya baca terjemah nggak dapat, nggak dalam gitu aja lah. Ya, antum kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak paham, ya minimal baca tafsirnya deh. Kalau antum paham bahasa Arab, menjoi bener tuh. Ya Allah, pilihan katanya itu dalam Quran itu mukjizat gitu ya. Ya, ijaz itu luar biasa dari pilihan kata sadda. Yang diminta apa? Sadda. Kita lihat seperti apa sadda itu. Bedanya dengan yang diberikan Dzulqarnain ya, lihat. Terjemah kita apa tadi? Dinding ya? Ya? Ini, dinding kan? Kita lihat berikutnya, kata Dzulqarnain. Qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Ini dia. Dzulqarnain berkata, aku nggak perlu itu, nggak usah kamu bayar kharjan, nggak usah. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik, itu maksudnya. Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya lebih baik. Kamu ngasih apa sih itu gitu? Enggak, aku nggak perlu itu. Kewajiban ke seorang sebagai raja pemimpin kalian tuh, kalian mau apa saya cukupi gitu loh. Sudah terus aman, itu kan memberikan keamanan, hukum kan. Ini ayat ini kan berbicara itu Pak, berbicara hukum, ekonomi dan keamanan. Ini dia nih. Jadi lain waktu kita bahas tentang kisah ini, karena kita fokusnya ke Ya'juj dan Ma'jujnya gitu ya.
Fa'ainuni, gini saja, bantu aku ya, biquwwatin dengan tenaga kalian gitu. Udah, tapi bantu. Kenapa? Bisa saja Dzulqarnain enggak melibatkan mereka, tidak, tetapi agar mereka punya kebanggaan, ikut terlibat gitu. Udah, sini bantu. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Agar aku buatkan dinding antara kamu dan mereka. Dinding juga ya terjemahnya ya. Betul enggak? Dinding juga kan, gimana? Apa bedanya? Minta sadda kasih rodma, terjemahnya dinding juga gitu. Padahal beda, Pak. Begini, para ulama ahli tafsir, Syekh Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir menyampaikan sadda dan rodma itu apa? Sadda itu tembok biasa aja, Pak. Dinding biasa lah. Jadi nggak muluk-muluk, ini orang kan primitif gitu orang itu. Maksudnya itu orang nggak punya peradaban gitu lah. Orang yang sederhana berpikirnya. Tolong dong buatkan sadda biasa aja gitu. Ya minimal bisa menghalangi lah. Tapi dia nggak berpikir gimana. Pokoknya bikinin agar nggak semudahnya tuh si Ya'juj Ma'juj datang ke sini merusak gitu loh. Sadda itu dinding yang biasa aja, tembok. Dikasih rodma. Jadi kalau sadda itu ya dinding kayak penghalang ini, penghalang aja, pagar gitu ya, itu sadda itu bahasa Arabnya. Dikasih rodma. Apa rodma itu? Kita lihat. Ini rodma ini ya. Rodma itu kan dia menyampaikan aj'al bainakum wa bainahum rodma. Lihat tahapannya nanti. Kita lihat ayat berikutnya. Atuni zubarul hadid. Berikan aku potongan-potongan besi. Bayangkan, Pak. Suruh nyari besi. Ya. Hatta idza sawa bainas sadafain. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, maksudnya dia bikin rangkanya. Kak bayang rangka. Ada enggak yang bisa begitu? Gunung tinggi itu yang rangka beton. Ada enggak? Yang sekarang aku hebat bikin begitu, ada enggak? Bayang berapa tingginya itu? Itu maksudnya. Qala, maka Dzulqarnain berkata, unfukhu, tiup, dipanaskan, tiup api itu. Hatta idza ja'alahu naro, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Kan besi gitu kalau dipanaskan kan. Ini kebayang teknologi dulu seperti apa gitu ya, hebatnya gitu. Baheula, jadi jangan merasa dulu sekarang paling hebat, enggak, dulu tuh pernah ada. Lihat Quran mengabadikan kisahnya kaum Samud, kaum Ad yang gede-gede itu bukit di gunung batu tuh dipahat, diukir jadi istana itu. Sekarang masih ada di Petra itu kan, di Yordania itu Petra, Pak. Kalau ke sana itu, itu luar biasa megahnya itu. Baheula gitu kan. Belum lagi di Saudi Arabia sekarang. Namanya Madinatul Ula. Kaum Nabi Soleh. Ya, Madian. Alhamdulillah saya beberapa kali ke sana. Hanya ingin tahu saja napak tilas. Emang dari Madinah capek. Itu sekitar berapa jam? 5 jam itu. Ya ke Madinatul Ula itu jauh sekali, Pak. Itu kan hampir ke Syam itu. Kan Madinah kan utara ya, ke utara Madinah. Khaybar itu sekarang kota besar Khaybar itu. Madinah, Khaybar, Madinatul Ula, Tabuk. Baru perbatasan kan dengan Syam. Nanti ada Mu'tah. Mu'tah itu udah masuk wilayah Yordan sekarang, di Yordania, Syam. Baik. Hatta iza ja'alahu naro, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Qala, kembali Dzulqarnain berkata, atuni, berilah aku afriga alaiki toro, tembaga yang mendidih, afriga alai, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Tembaga yang mendidih itu, Pak. Masukin cor kuma itu ngecor. Kebayang kan? Aduh, luar biasa gitu. Beres. Ingat,
Dzulqarnain membuat dinding ini melibatkan Allah. Nanti kita lihat ayat berikutnya. Dia baca bismillah, bergantung kepada Allah dia bangun itu. Bukan karena dia hebat, bukan, tapi Allah yang membuat hebat itu. Ini tawadunya siapa? Dzulqarnain. Beres Pak, beres tuh. Oh seneng kan? Wah minta sadda dikasih rodma, seneng tidak? Minta sadda dikasih rodma. Wih, wah dilulukan, hebat, kau pemimpin kami begitu. Langsung memberikan garansi. Siapa? Dzulqarnain ini kalimatnya. Famasta'u ayadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Kata Dzulqarnain, maka Ya'juj Ma'juj tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya, enggak akan. Nah, izin Allah, enggak akan bisa mereka mendaki. Setiap mendaki di hadis ini disebutkan turun dari mendaki terus begitu aja. Dan mereka wa mastata'u lahu naqaba, tidak bisa melobanginya gitu. Wah, kok hebat, oh segala macam dilulukan. Lihat kalimat Dzulqarnain Rajang Saleh. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Dzulqarnain berkata, ini dinding ini nih ada rahmat dari Tuhanku. Enggak, oh atuh saheula atuh Dzulqarnain itu. Enggak begitu, Pak. Enggak. Ya. Kalimatnya qala hadza rahmatum mir rabbi. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Tetapi, nah di sini fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ya. Kata Dzulqarnain, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku pasti benar. Jadi ada expire date-nya gitu. Ada expire juga, enggak ada yang kekal lah gitu kan. Tapi dia sebutkan nanti itu di akhir zaman menjelang kiamat akan dijebol gitu. Ya. Ini tawadunya Dzulqarnain. Maka yang begini-begini yang membuat berkah kekal, betul tidak? Dzulqarnain. Kayak negeri kita kan kalau kita baca mukadimahnya itu, para founding father negeri ini, para pendiri negeri ini kan jujur menyampaikan, karena para ulama atas berkat rahmat siapa? Allah, bukan Tuhan, Pak. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta didorong oleh keinginan yang luhur. Lihat kalimatnya. Ya. Ulama kita begitu. Gak ada gara-gara saya, enggak. Karena para ulama. Bayang kalau para pejuang itu hidup sekarang sedih melihat negeri ini ya. Menangis itu kan. Diperjuangkan dengan darah para syuhada, para ulama. Sekarang negeri ini seperti ini gitu. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'din. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a. Kemudian ditiuplah sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka semuanya. Ini maksudnya itulah jebolnya benteng itu mendekati ditiuplah sangkakala, berarti mendekati kiamat gitu. Kalau di surat Al-Anbiya ini dia kalimatnya ayat 96 ya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Kasirum umurudul Pak gitu kan. Bayang gitu ya, banyaknya itu Pak. Terbungkus bumi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ingat, ini udah kejadian, udah di luar kebiasaan. Tanda besar kiamat.
Kita lihat di zaman Nabi yang mulia 14 abad setengah yang lalu Nabi menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Banyak hadis ini diantaranya Bukhari Muslim meriwayatkan ketika beliau di rumah salah seorang istrinya, menyampaikan dalam keadaan beliau seperti kaget itu, masuk, la ilaha illallah wailun lil Arab, celakalah bangsa Arab, min syarrin qad iqtarab, karena kejelekan yang telah mendekat. Kata Nabi, futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Kata Nabi, hari ini telah dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Nah, seperti ini. Nabi itu isyarat. Wa halaqa bi isba'ihi al-ibham wallati taliha. Nabi membuat lingkaran jari jempol ini ibu jari dengan telunjuk nih. Jadi begini. Sebesar ini nih. Gitu. Ya. Qultu, kata istri Nabi ini, saya lupa siapa namanya ini. Kalau nggak salah siapa? Maimunah atau siapa ya, saya lupa lagi nama istrinya ini. Ya Rasulullah, anahliku wa fina solihun. Ya Rasul, apakah kita akan binasa padahal di sekitar kita ada orang-orang yang saleh? Qala na'am idza kathrul khabas. Ya. Oh iya, kata Nabi, jika kemungkaran sudah merajalela. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ini dia ya. Jadi kita lihat dalam beberapa hadis Nabi yang mulia mengingatkan akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj menjelang hari kiamat tiba. Keberadaannya secara pasti menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Namun para peneliti mensinyalir persemayaman Ya'juj dan Ma'juj di deretan pegunungan antara Azerbaijan dan Armenia itu. Tapi banyak versi lah gitu ya. Cuman kalau saya pribadi ditanya wallahu a'lam. Itu paling aman itu ya. Tapi kalau mau mengkaji secara ilmiah boleh-boleh saja. Karena nanti ada yang menyampaikan di tembok Cina itu ya. Macam-macam. Tapi saya lebih condong ke pendapat Syekh Al-Mubayyad ini di Azerbaijan atau Armenia. Ini dulu pernah terjadi. Ini ada beberapa riwayat. Ada yang bernama ulama Syarif Al-Idrisi dalam bukunya mengungkapkan kesimpulan ya riwayat penelitian yang dilakukan oleh Salam. Siapa Salam? Seorang staf peneliti pada masa Khalifah Al-Wathiq billah dari Daulah Bani Abbasiyah. Ceritakan begini, jadi Al-Wathiq pernah bermimpi bahwa tembok besi yang dibangun Dzulqarnain itu untuk menghalau Ya'juj Ma'juj itu terbuka gitu. Dia mimpi. Mimpi itu mendorong khalifah untuk mengetahui ihwal tembok itu. Ia kemudian memerintahkan Salam untuk mencari nama orang Salam ini ya, untuk mencari lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj, ditemani 50 orang satu rombongan. Salam bergegas berangkat dalam sebuah ekspedisi petualangan yang memakan biaya yang sangat besar. Dalam kitab Nuzhatul Mushtaq ya, Al-Idrisi ini pengarangnya menyampaikan Al-Wathiq mengeluarkan biaya kurang lebih 5.000 dinar. Sabaraha sekarang? Besar tidak? Uang emas ini. 1 dinar berapa? Ya 2,5an gitulah. Kan 1 dinar sama dengan 4 gram emas. Berapa harga emas sekarang? Biasa gitulah. 2,5an gitu ya. Berapa tuh 5 kali 2,5 juta berapa? 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 12 M. Begitu ya? Betul? Sekitar 12,5 miliar ya. Gede enggak? Ya gede, untuk ekspedisi mah gede kan? Besar waktu itu.
Dengan penuh semangat rombongan Salam berangkat ke Armenia. Di situ terlebih dahulu ia menghadap Ishak bin Ismail, penguasa Armenia. Dulu di bawah di bawah Daulah Bani Abbasiyah. Dari Armenia ia bertolak lagi ke arah utara menyusuri daerah pedalaman Rusia. Ia membawa surat dari Ishak untuk penguasa Sarir Rajalan, lalu ke penguasa Failan. Nama-nama ini sekarang asing. Itu daerah Rusia itu. Daerah itulah. Sekarang mungkin orang akan daerah naon gitu, udah berubah namanya. Kayak sekarang contoh antum mesti kenal gak nama Andalusia? Hah? Tahu nggak Andalus? Tahu nggak Andalusia? Anak sekarang mungkin udah nggak tahu tuh, nyaris hilang itu. Nama Andalusia nyaris hilang. Andalusia. Kalau Spanyol tahu? Portugal tahu? Nah, sekarang tahunya Spanyol Portugal. Padahal dulu itu Andalus. Antum tuh berapa lama Islam di sana dulu? 800 tahun. 8 abad. Luar biasa. Andalus, negeri tauhid yang hilang. Kenapa hilang? Karena pengkhianatan. Nanti sajalah bahasanya. Sekarang kita bedah nanti ya tentang Al-Andalus. Ya. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Memang nggak tahu di mana pastinya, tapi lisan ke lisan masyarakat itu sering menyebut gitu loh. Oh itu ya, gitu. Jadi udah dikenal lah gitu. Orang-orang itu udah menyebut tuh gunung Ya'juj Ma'juj gitu aja gitu. Ya, mulut ke mulut itu udah biasa. Selama 27 hari Salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Bahasa Arabnya Basjarat ya. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam dan berbau tidak sedap. Selama 10 hari Salam melewati daerah yang menyesakan itu. Ia kemudian tiba di wilayah tak berpenghuni dan berantakan. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj wa Ma'juj di masa silam. Ya kan, kita kan turun-temurun suka ada berita itu ya. 3 orang di tangguhan perahu gitu kan. Kok baheulana kan? Ya dongeng-dongeng gitu kan suka ada gitu ya. Udah mulut ke mulut tuh udah jadi berita masyarakat gitu. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj di masa silam. 6 hari berikutnya mereka berjalan menuju daerah benteng. Daerah itu berpenghuni dan berada tepat di balik gunung tempat Ya'juj dan Ma'juj berada. Ini masyarakat tuh begitu gitu menyebut. Salam kemudian mendaki pegunungan Ya'juj dan Ma'juj itu. Di sana ia menyaksikan bentangan gunung yang terpisah oleh lembah yang luasnya sekitar 150 meter. Perasaan mereka terperana begitu menyaksikan gerbang di sela-sela pegunungan. Jadi masih ada kelihatan kayak besi gitu Pak, kelihatan. Lebar gerbang ini 137 meter dengan kolom besar di kiri kanan yang terbuat dari bolok-bolok besi yang dicor dengan cairan tembaga. Gambaran gerbang ini percis seperti yang tertulis di surat Al-Kahfi. Ya. Ilustrasi Salam mengenai tembok dan pintu besi itu disebutkan dengan sangat detail dalam kitab Nuzhatul Mushtaq. Saya juga belum punya kitab ini, tapi bisa di googling, itu ada kalau PDF-nya punya. Bahasa Arab. Kalau bisa baca saya kasih nanti ya. Menurut penuturan Salam, penduduk di sekitar pegunungan Ya'juj dan Ma'juj biasanya memukul kunci pintu besi sebanyak 3 kali dalam sehari. Jadi kayak ada suara apa gitu. Kayaknya orang takut, kayak serem gitu. Ini juga yang saya dengar dari Ustadz Abdurrahim putra Ustadz Abu Bakar Ba'asyir.
Serem lah gitu, dikasihin. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam yang menandai adanya makhluk jenis manusia yang diyakini Ya'juj Ma'juj gitu. Dalam kitab ini Syarif Al-Idrisi juga mengisahkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, adakah Ya'juj Ma'juj pernah terlihat oleh kalian? Mereka menjawab bahwa mereka pernah menyaksikan segerombolan orang bertubuh sangat kecil di atas tembok penutup, lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Setelah sukses menuntaskan tugasnya, Salam pulang kembali ya ke Kazakhstan, Samarkand itu Uzbekistan, kota Arai Iran, terus sampai ke Istana Al-Wathiq di Surro di Irak, yang menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada khalifah. Sementara itu menurut penuturan Ibnu Battutah dalam kitab Rihlah Ibn Battutah, pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Ini tidak bertentangan dengan Syarif Al-Idrisi, soalnya di sebelah barat laut Cina ada daerah Rusia kan, begitu. Banyak lah ya, saya nggak sampaikan semua. Taib. Jadi ini dia Ya'juj dan Ma'juj. Kembali ke kajian kita ya. Kita nggak tahu di mana pastinya itu. Yang jelas yang paling aman wallahu a'lam. Oke, kembali ke sini. Ini dia nih. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansidun. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Turun semuanya. Tidak semua orang, kan masih ada orang yang bersama Nabi Isa gitu. Nah ini kan yang menghabisi orang-orang Arab, jelas tidak? Karena habis orang Arab nanti oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Hadirin sekalian, maka Nabi Isa alaihissalam membawa orang-orang yang masih ada bersamanya. Ini tadi kalau kita baca ini disebutkan ya. Wah, ilustrasi. Kebayang itu kan lobar saya kumanya. Mun turun gitu kan. Dan engang sirem, engang mengapung. Ya sirem kan di bumi. Engang mah hiber atuh. Ya mah di bumi gitu kan, di luhur kahandap apa sirem itu kan kebayang. Taib. Kita lihat. Mereka merusak. Lihat kesombongannya ya. Kesombongan Ya'juj Ma'juj. Oh, ini. Pokoknya setiap ketemu orang bunuh begitu aja. Imam Muslim meriwayatkan, "Tsumma yasirun hatta yantahu ila Jabal Khumar." Kemudian mereka berjalan dan berakhir di Gunung Khumar, ya. Wa huwa Jabalu Baitul Maqdis. Ini salah satu gunung yang ada di Baitul Maqdis di Palestina. Fayaqulun, kemudian mereka berkata, laqad qatalna man fil ard. Kita telah membantu semua penduduk bumi selain kita, kata mereka begitu. Halumma falnaqtul man fis sama. Wah, ini sombongnya mereka. Ayo kemari. Sekarang kita bantai penduduk langit. Ya, fayarmuna binusabihim ilas sama, maka mereka melemparkan panah-panah dan tombak-tombak mereka ke langit.
Fayaruddullahu alaihim nusabahum makhdubatan daman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan panah dan tombak-tombak mereka ke dalam keadaan penuh darah, kayak ada darahnya. Balik deui, Pak. Wah, mereka surak. Wah, kita membunuh penduduk langit gitu. Sombong mereka itu. Nah, mereka mengira bahwa darah tersebut adalah bukti kemenangan mereka melawan penduduk bumi, maka ketika itu Allah binasakan seluruhnya. Pada saat puncak kesombongan mereka dalam waktu yang hampir bersamaan, binasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah dengan doa Nabi Isa alaihi salam. Ya. Seperti apa kita bahas? Bentar lagi. Ini kesombongan mereka. Ketemu orang bukan mereka, bunuh gitu. Kata Nabi yang mulia, kalau kamu bertemu dengan Ya'juj Ma'juj jangan dilawan, enggak bisa melawan kita. Nabi Isa enggak bisa melawan. Kenapa? Atau kabayang jelema sigaki kumaha coba? Misalkan ya segitu banyak gitu kan. Penuh gitu, gimana, Pak? Paling kamu dibunuh. Dibunuhnya kamu itu yang mempercepat kamu pindah ke alam akhirat gitu kata Nabi yang mulia. Pasti pindah, mati kan kamu. Jangan takut. Mati punya iman itu bukan musibah. Tapi kalau kita hidup gak punya iman itu musibah besar. Hilang iman oleh Dajjal kan, sihirnya itu kan. Ya musibah besar. Kalau mati tapi iman istiqomah itu nggak ada masalah. Sahabat juga dibunuh kok. Umar dibunuh wafatnya. Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Umar bin Abdul Aziz diracun. Ya kan? Muhammad Al-Fatih diracun. Saifuddin Qutuz yang hebat itu juga diracun juga. Dibunuh sama orang dekat. Jadi biasa aja gitu. Jangan takutlah. Kalau mau berjuang di jalan Allah jangan takut dengan mati, itu kuncinya. Ya. Ingin berjuang di jalan Allah jangan takut dengan mati, udah, mati mah biasa aja. Mati bukan perpisahan, robah paradigma kita orang beriman. Sabar, robah. Mati bukan perpisahan, bukan. Perpisahan itu ketika orang tua dan anak, orang tua ke surga, anak ke neraka atau sebaliknya. Kalau kita karena kematian berpisah tapi sama visi misi kita surga, itu bukan perpisahan. Udah, nunggu aja sebentar, gak lama. Betul tidak? Udah, duluan, nanti kumpul di surga. Bapaknya meninggal duluan, anaknya meninggal, begitu aja. Jangan takut. Mau berjuang di jalan Allah jangan takut dengan kematian. Harus cinta dengan kematian, itu kuncinya gitu. Islam tuh dulu maju itu Islam ketika kaum muslimin cinta mati, cinta akhirat, gak takut mati, ya Islam maju. Kalau sudah umat Islamnya al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, Islam itu jatuh. Kan begitu ya. Taib, kita lihat bagaimana binasanya Ya'juj dan Ma'juj. Ini dia nih. Hadisnya panjang. Nih. Baik, saya terjemah aja ya. Jam berapa ini? Dan kurang. Baik, kita lihat. Idz awhallahu ila Isa inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim. Nah, ini sebutkan. Ketika Allah Ta'ala mewahyukan kepada Isa alaihi salam, sesungguhnya aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya, maka biarkanlah mereka hamba-hambaku menuju bukit Tur gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala keluarkan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Kemudian mereka melewati Danau Tobariyah. Nah, Tiberias itu di mana tuh? Di Palestina sekarang Israel. Kita bedah di pembahasan Dajjal ya. Buhairatul Tobariyah, Danau Tiberias. Dan meminum seluruh air yang ada padanya. Jadi enggak akan kering enggak, tapi menyusut. Jadi Dajjal dekat keluar tuh air Danau Tiberias itu menyusut, bukan kering tapi menyusut, Pak, menyusut. Jadi kedalaman
46 atau 47 meter itu sekarang menjadi sedikit sekali kelihatan dasarnya gitu. Ya. Tapi enggak habis. Yang menghabiskan siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Nah, mereka meminum seluruh air yang ada padanya hingga ketika barisan paling belakang mereka sampai di danau Tiberias itu berkata, loh kan di sini banyak air kok habis. Kebayang loh mana Pak? Kalau tuh harap minum semua kan, behak gitu kan paling belakang teh, behak China kemana? Kebayang gitu kan? Coba ini danau luas sekali, manusia berapa sih? Kalau kita minum air sungai Ciliwung, maut atau Ciliwung. Misalkan kita minum gitu kan, berapa nih kalau kita berapa ratus juta kita ini nggak habis, mau habis minum sekali minum, saking banyaknya mereka gitu loh. Ketika itu terkabunglah Nabiullah Isa alaihissalam dan para sahabatnya berserta umat muslimin. Hingga kepala sapi ketika itu lebih berharga untuk mereka daripada 100 dinar kalian sekarang ini. Ini kalimatnya banyak tafsiran ya. Kenapa? Karena mereka dikepungan. Dikepung coba gimana? Susah kan? Jadi kepala sapi lebih berharga. Ini saking apa? Ya itu enggak berharga harta itu, ya daripada dinar kan, enggak ada harganya lah gitu. Orang itu ingin selamat bagaimana gitu. Maka Isa dan para sahabatnya berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sejenis ulat yang menyerang leher mereka. Jadi doa Nabi Isa. Seperti kisah Ashabul Fil ya. Itu pasukan Abraha kan dibinasakan Allah dengan burung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Batu. Bagal mudah ya? Mudah bagi Allah, pernah terjadi gitu. Namrud aja dulu yang sombong kurang ajar ngaku Tuhan itu dikirim aja nyamuk Pak, asup ke irungnya dimakan tuh otaknya sih. Waduh, kalau sakit tuh didagor-dagorin kepala si Namrud itu kan sampai dia matinya oleh nyamuk. Cara Allah menghinakan begitu, yang sombong ngaku Tuhan itu oleh nyamuk matinya Pak. Jadi Allah mengirim sejenis ulat yang menyerang leher mereka. Maka pagi harinya mereka seluruhnya binasa, menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan, habis semuanya gitu. Ya. Karena tadi puncak kesombongan. Pokoknya kalau sudah sombong tuh akan binasa aja. Itu sunnatul begitu. Kemudian turunlah dari gunung Tur Isa dan para sahabatnya. Maka tidak didapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk Ya'juj dan Ma'juj. Gimana? Banyak bangkai kan? Maka Isa pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, gimana nih banyak bangkai begini gitu. Maka Allah Ta'ala mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta panjang gitu ya. Entah burung apa itu, saya nggak tahu. Membawa bangkai-bangkai mereka dan kemudian dilemparkan ke tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Habisnya masih ada bekasnya kan? Ya bangkai kan masih ada. Bayang gitu. Kemudian Allah kirimkan hujan yang tidak menyisakan satupun rumah maupun kemah, lalu membasahi bumi hingga menjadi licin. Kemudian dikatakan kepada bumi itu, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah berkah. Ini akhir dari Ya'juj dan Ma'juj, habis. Isa turun, Al-Mahdi semua turun, gitu ya. Maka di sanalah Isa kemudian mendakwahi orang-orang
yang tersisa kan nggak semua mati, Pak. Ada, mas secara banyak itu ya turun semua ya itu membungkus bumi, tapi nggak semua. Ada orang yang selamat. Maka orang-orang yang selamat itu mereka di dakwah Nabi Isa mereka masuk Islam. Tapi ada karahan, ada wata'atan, ada yang terpaksa, ada yang sukarela. Loh, kenapa terpaksa? Karena nggak ada jizyah, jelas tidak? Nggak ada jizyah. Apa jizyah itu? Upeti, pajak, nggak tahu apa bahasa pajak. Pajak itu bukan jizyah ya, beda. Dulu kalau Islam datang kan 3 pilihannya. Untung dikasih pilihan, Pak. Ayo, aslim, taslam, masuk Islam kamu selamat. Saudara kamu itu. Yang masuk Islam, bayar jizyah. Itu aturannya. Jadi kalian akan aman di negeri muslimin nanti. Bebas, jalankan keyakinan kalian. Gak usah masuk Islam kalau tetap mau di agama kalian, tapi bayar jizyah. Kecil, Pak, jizyah itu, Pak. Setahun itu murah sekali. Dirupiahkan sekitar 1 juta lebih lagi. Orang ayeuna boga mobil tiap tahun sabaraha? Coba berapa tuh pajaknya mobil itu? Bawa pajak orang makan, bawa pajak. Segala pajak gitu. Mahal deh. Mobil Alphard komo. Suara pajaknya sama motorun. Betul tidak? Mereka mah murah, Pak. Cuman kalau dirupiahkan 1 juta lebih lah pajak itu, mereka aman tuh, boleh berbisnis aman. Aman darahnya, kehormatannya, nama baik, harta kan gitu konsekuensi. Nah nanti kan nggak ada lagi. Oh, yang ketiga, kalau nggak mau bayar jizyah ya perang, kata Rasul, kan udah perang, pilihannya gitu. Nah nanti Isa turun nggak ada jizyah. Gimana jizyah? Bang udah mau kiamat, kamu nggak beriman juga. Ini yang menjadi sumber fitnah itu kan. Nih Isa meluruskan gitu, keliru. Ini bukan anak Tuhan, makanya Quran menyebutkan Isa bin Maryam, aku ini putranya Maryam, aku hamba dan utusan Allah. Dia mengajar kepada Islam, diceritakan, udah gak ada lagi alasan buat mereka. Sekaligus klaim Yahudi yang telah membunuh Isa kan gugur, betul enggak? Oh, tahu mereka ini klaim yang bohong gitu, Isa turun itu benar. Nah ketika itulah puncak kemakmuran Isa bersama umat 40 tahun. Puncak kemakmuran, Pak. Bumi menumbuhkan tumbuhannya semua menjelang kiamat ya. Janji Allah tidak akan kiamat sebelum Islam menyebar ke semua. Tempat di mana ada sinar matahari pasti ada Islam di sana, gitu. Kan belum terjadi setelah runtuh Turki Utsmani kan belum semua. Kita Islam ini baru mewarnai sepertiga bumi itu. Ketika runtuhnya Turki Utsmani kan masih banyak yang belum terjemah oleh Islam. Tapi nanti akan Islam. Aman. Ditegakkan hukum Allah. Binatang-binatang buas tidak lagi buas, kata Nabi yang mulia. Tapi anak kecil tuh main sama ular tuh biasa aja gitu. Main sama apa? Sama serigala tuh biasa. Karena berkah. Kalau udah berkah kan Islam yang ditegakkan, Islam jangankan manusia, binatang juga dapat rahmatnya gitulah kurang lebih. Sampai kemudian Allah wafatkan Al-Mahdi dulu. Al-Mahdi wafat, kemudian Isa juga wafat. Ya. Isa wafat. Nah, nanti setelah Isa wafat, orang-orang yang terpaksa tadi kufur lagi gitulah. Karena hadisnya bagaimana menjelang kiamat itu ada orang-orang yang memang ingkar saja. Tapi umat Islam gak lama. Ya kan? Ya'juj Ma'juj, maka nanti ada matahari terbit dari sebelah barat, itu urutnya begitu. Ketika orang sedang kufur, matahari nggak bisa tobat. Kemudian muncul binatang melata, dabbatul ardi, bisa bicara. Pertama muncul di Bukit Sofa di Mekah. Jadi dia ngasih tanda tuh mana orang mukmin mana. Ini sepeninggal Isa ya. Kan Isa nanti akan haji. Isa akan haji ke Mekah nanti. Meninggal dan dimakamkan di Masjid Nabawi di Madinah. Samping makam Rasul ya. Rasul, Abu Bakar, Umar tiada. Di sana makamnya Isa ibn Maryam. Nah, kemudian
Orang-orang Islam diwafatkan yang punya iman oleh angin yang berhembus dari arah Yaman. Iman sekecil apapun diwafatkan oleh angin itu. Ini mahanya iman. Ya, mahanya iman. Semua wafat. Berakhirlah umat Islam sampai di sana. Dengan berakhir. Nah, ketika itu tinggal orang-orang kufur. Orang-orang kufur. Kalau nggak ada orang beriman, nggak ada orang Islam, siapa yang mengingatkan mereka? Betul, udah nggak ada lagi. Maka rusak lagi gitu. Kan udah dekat kiamat, rusak lagi. Karena selama masih ada orang Muslim, orang mukmin, pasti mereka nggak akan tenang karena diingatkan terus sama orang mukmin Muslim. Amar ma'ruf nahi munkar diingatkan terus gitu loh. Ini udah nggak ada lagi. Makanya nanti Ka'bah dihancurkan, nggak ada yang melarang. Mushaf Quran ditulis, diangkat tulisannya oleh Allah Ta'ala. Orang-orang berhubungan suami istri di jalan-jalan itu udah biasa aja kayak binatang, itu udah rusak. Kan nggak tahu itu salah, nggak ada ngingetin lagi kan? Nggak ada ngingetin lagi. Mana bicara kiamat yang udah nggak tahu. Makanya kan di Quran disebutkan kiamat datangnya tiba-tiba. Itu nggak nyangka akan kiamat. Karena nggak ada orang ngingetin lagi, Pak. Sekarang antum kan diingetin. Ya kan, makanya ada rasa takut di sini kan, mempersiapkan. Coba orang-orang yang menganut pemikiran sekarang saja menganut pemikiran apa liberal yang gitu-gitu, dia nggak percaya gini, nggak percaya. Nggak bahas akhir zaman tuh diketahuin sama mereka gitu. Nanti akan nggak ada. Jadi orang merasa wah udahlah kok kita akan hidup selamanya gitu. Tidak, orang-orang kafir, orang jelek. Nah, ketika itu kiamat datang kepada mereka. Nabi menyebutkan la taqumus saah. Kiamat tidak akan terjadi illa ala syirarin nas, kecuali menimpa seburuk-buruk manusia. Ya. Orang musyrik, orang kafir. Terakhir muncul api dari arah Syam. Sebagian menyebut dari arah Yaman. Dari Yaman menggiring manusia ke Syam, kumpul semua. Di waktu itulah Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Maka kiamat terjadi, berakhirlah bumi dan segala isinya. Kan begitu tahapan. Allah alam bisawab. Cukup ya kajian selingannya lah, insyaallah ya. Minggu depan kita akan bahas kembali sejarah peradaban Islam. Ya. Kita akan bahas masih banyak materi, cuman nanti sajalah. Ada Islamic worldview penting itu, cara pandang Islam, tapi kita bahas nanti insyaallah ya di sela-sela kajian sejarah peradaban Islam. Baik, kita akan bahas insyaallah nanti ke depan kita akan bahas tentang sejarah Daulah Bani Umayyah ya. Dulu udah bahas sirah Nabi sudah di masjid ini, sirah sahabat sudah semua. Kita bahas nanti dari zaman Daulah Bani Umayyah ya. Kita bedah nanti Islam seperti apa. Ya, sejarah kita lanjut lagi. Daulah Bani Umayyah. Kemudian nanti di zaman itulah Islam nyebar ke Andalusia. Terus kita bedah nanti ke Daulah Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, kita akan bedah semua sampai Islam masuk ke Nusantara ini ya. Kita bedah insyaallah. Baik. Yang disampaikan, kalau ada pertanyaan dari antum sekalian, bolehlah satu dua ya yang mau nanya, saya beri kesempatan sebelum ditutup. Maka Pak Yusra. Hadisnya sahih. Nabi Adam itu 60 kaki, 60 hasta. Berarti 30 meter tingginya. Iya. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita lihat di Petra, kemudian di mana? Di Madinatul Ula, di Madian itu kaum Nabi Saleh itu. Ya. Tinggi kan? Dan orang baheula mah tara ringgiat gitu. Kita aja makin kesini makin kecil kan gitu ya. Kebalikan, makanya kebalikan teori monyet si Darwin itu tuh. Orang ngajar itu, teori monyet itu tuh. Kan si Darwin itu Yahudi itu, Primason, Illuminati, dia punya teori manusia dari monyet yang berevolusi kan begitu. Ini kalau masih mengajarkan ini harus istighfar itu, kufur itu. Jangan ngajarin begituan.
Karena kata si Darwin, manusia tidak sempurna, asalnya menjadi sempurna kan gitu kan. Jangan waktu kan. Maka kalau kita mengkaji teori monyet si Darwin ini, Yahudi ini, jadi asal usul orang-orang kita ini dulu dari monyet. Yang berpindah-pindah, apa kok nama kurang ajar itu, menyesatkan sekali si Darwin itu. Kalau kita kurang enggak, Nabi Adam itu sempurna, pertama diciptakan sempurnanya, gantengnya, tampan, jangkung, badak gitu kan gitu. Makin gede makin letik mengurang. Nah, kita lah ini yang mungil-mungil gini. Yang tingginya berapa sih paling 1,6,7. Jadi sekalian lihat orang yang 2,2 itu asa kumaha, gede-gede itu jelema teh. Padahal itu kecil. Dulu Nabi Adam berapa? 60 hasta itu 30 meter itu. Kebayang tuh? Dan nanti kita di surga seperti Nabi Adam. Ya tinggi deh nanti. Jadi orang masuk surga seperti tingginya Adam alaihissalam, 60 hasta atau 30 meter. Kebayang jarang balik raksasa enggak ada, nanti memang segitu. Oh iya, ada sahih Pak. Jadi nanti orang masuk surga itu seukuran Nabi Adam dulu. Kata Nabi begitu, masuk surga itu bukan gini, enggak gini lagi, enggak. 30 meter itu gitu. Allah alam. Hadisnya sahih tadi disebut. Ada yang lain enggak? Yang mau nanya. Akhwat dulu, ada nanya enggak? Hiji. Siapa itu belakang? Sebentar itu dulu. Ada mikrofon tidak? Enggak ada ya. Mana? Panitia ada mikrofon tidak? Kalau enggak ada boleh lah. Suaranya. Duh, nggak jelas. Ada panitia nggak? Irsyad ada, Kang Irsyad? Ada mikrofon nggak coba? Saya nggak bisa nyimak nih. Mohon maaf. Ada mikrofon nggak? Dibantu, coba dibantu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, kenapa Ya'juj, Ma'juj dan Dajjal itu dari keturunan Yafid, padahal Nabi Nuh kan anaknya 3 yang selamat, Sam, Ham, dan Yafid. Kenapa hanya dari Yafid yang menurunkan makhluk-makhluk yang kufur-kufur tersebut? Terima kasih. Kenapa? Wallahu alam. Nggak tahu saya dari sananya begitu. Nggak tahu ya. Kenapa dari Yafid? Nggak tahu, pokoknya ya begitu. Tidak, ya saya nggak bisa jawab itu. Kenapa ya? Emang karena saya juga nggak tahu. Sudah itu Allah yang menentukan ya. Udah ya, nggak akan ditanya itu nanti. Nanyanya ya, nggak akan ditanya itu. Coba nanya yang ada hubungan dengan keimanan kita, nggak ditanya itu. Kok dari Yafid ya, kan nggak semua juga gitu kan. Ada nggak bangsa Mongol yang masuk Islam? Ada. Hulagu kan jahat itu, bapaknya apa kakeknya itu. Tapi nanti jangisan itu Islam itu. Kenapa? Karena selain Islam itu kalau mereka datang tuh bukan ada peradaban, mereka kan memang benar-benar menjajah, merusak. Gak bertahan lama tuh, gak kuat itu peradaban Mongol itu, gak kuat tuh karena dia gak punya konsep. Malah nanti masuk Islam kan, unik itu. Masuk Islam nanti. Kuat ke Islamnya, pejuang Islam juga gitu. Sama kayak Islam masuk ke Afrika Utara, suku barbar kan. Dulunya melawan, ketika Islam tahu, oh ya gini Islam itu bagus. Makanya masuk Islam, makanya muncul Tariq bin Ziyad itu orang barbar, Tariq bin Ziyad. Masuk Islam usia 39, 3 tahun, usia 42 jihad, dipilih oleh Musa bin Nusair, berangkat ke Andalus, menang. Orang barbar dunia. Jadi itu gak kuat mereka kecuali Islam. Islam itu kan memang tidak hanya mengajarkan ritual, tidak. Islam itu ideologi, ngajarin juga bagaimana akhlak, bagaimana bangun masyarakat, lengkap itu Islam. Itu yang diruntuhkan oleh peradaban barat sekarang. Itu ya. Jadi wallahu a'lam. Udah beres. Ada yang lain enggak?
Mana mikrofonnya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf Ustaz, mau bertanya. Ini memang bahasan ini berat Ustaz. Berat benar untuk keimanan kita ya, karena benar-benar kalau kita udah biasa pakai logika, pakai nalar, sangat berat gitu. Nah, saya juga sempat baca sedikit buku ini Ustaz ya. Cuman memang baru sepintas, makanya saya takut salah juga ininya. Sudah punya buku ini? Sudah. Alhamdulillah. Nah, tapi baru baca dikit. Ya. Nah, salah satunya saya sempat baca ada beberapa hadis terkait dengan hadis Rasulullah Ya. menceritakan tentang ciri-ciri Nabi Isa dan satunya Nabi Musa kalau nggak salah ya. Nabi Musa. Tapi antara hadis itu satu sama lainnya bertentangan, seolah-olah seperti itu Ustaz. Dan ada yang menarik yang saya tanyakan, di situ pun dijelaskan juga ciri-ciri Dajjal. Ada ciri Dajjal. Dan yang menjadi tanda tanya saya adalah di situ dikatakan bahwa Rasulullah itu melihatnya dalam kondisi tawaf. Jadi Nabi Isa tawaf, beliau ceritakan ciri-cirinya, dan Dajjal pun diceritakan tawaf juga gitu. Sementara kan yang kita pahami sebelumnya adalah bahwa dia tidak bisa memasuki Haramain kan, masuki Madinah dan Mekah. Tetapi di situ diceritakan dia tawaf. Mungkin bisa mendapat sedikit pencerahan Ustaz. Baik. Ya, ini bagus, pentingnya baca dan bertanya, jangan sendiri, nanti kita nggak paham. Jadi bukan Dajjal masuk ke sana, Nabi diperlihatkan gitu. Itu Pak, Nabi diperlihatkan wajah Dajjal seperti apa. Kan Nabi kan seperti ada seorang seperti si fulan gitu loh. Nabi Isa diperlihatkan juga seperti siapa, diperlihatkan. Kenapa? Kan Nabi pernah bertemu dengan siapa? Isa. Di mana ketemunya? Ya, Mi'raj. Nabi tahu kan, ketika melihat sahabat, nah seperti si fulan kan, ya kayak kita lah. Kita ketemu sahabat, misalkan kan presiden dulu ada Obama kan, ayat tak? Ada orang kita yang mirip kan? Kita sigak gitu kan misalnya. Ada nggak? Ada Pak orang itu adiknya Pak Erwin Pak. Di sini rumahnya nih. Saya kenal sama Pak Haji Harun itu. Jemaah haji DT dulu Pak. Saya suka ngisi kajian di beliau. Dia di dekat MEDC itu, mereka beli rumah di sana. Punya adik. Nah adiknya ini yang mirip Obama yang juara itu. Pas zaman jadi presiden kan terkenal kan. Wah kemana-mana kan jadi terkenal. Sekarang udah turun jadi terkenal deh biasa deh. Emang tuh mirip banget. Lihat kok mirip banget. Kata Pak Erwin, ya memang mirip. Aneh kan, orang ini beda sendiri di rumah, katanya beda sendiri. Mirip siapa? Ayah Obama, mirip Obama ternyata. Kayak gitulah. Nah kayak si fulan begitu. Mirip-mirip begitulah. Nabi sebutin. Dajjal tuh kayak si fulan. Gitu. Kalau ya Isa tuh seperti si fulan disebutin. Kan Nabi diberitahu oleh Allah Ta'ala kan. Nabi ceritakan semua. Maka ketika ada pelaut dari Palestina yang bernama Tamim Adari menceritakan, Nabi membenarkan karena benar itu sesuai dengan yang aku sampai dapat dari Allah. Tapi Nabi nggak ketemu di pulau itu, enggak. Cuman Tamim aja yang ketemu ceritakan Nabi kan. Nabi apa menyalahkan? Tidak, benar itu gitu. Yang selama diceritakan memang itu gitu. Nabi begitu karena Nabi dibimbing wahyu oleh Allah. Jadi bukan Dajjal muncul, bukan, jangan salah paham. Hadis itu menceritakan Nabi diperlihatkan Dajjal kayak gimana, kayak si fulan lah gitu wajahnya itu. Kan Nabi ceritakan tuh gompal. Jadi pendek, lebar badannya. Kalau jalan tuh seperti orang yang punya penyakit kan. Nah punya keriting, itu Dajjal begitu. Nabi itu ingat kayak si fulan lah gitu lah. Bukan orang yang datang, itu yang datang kayak ini gitu kan Nabi itu. Ini seperti dia tuh, mukanya itu Dajjal tuh gitu, mirip-mirip begitu kan. Ya makanya kan Dajjal itu manusia, bukan jin. Kebayangnya. Makanya Ibnu Soyad juga di zaman Nabi kan Yahudi itu. Hampir kecelek juga tuh sahabat. Kayaknya ini Dajjal, karena Nabi ceritakan ada dia semua. Dulu di kita ada, sempat ramai itu Sai Baba yang dari India itu, yang keriting keribu, emang mirip semua ciri, tapi kan nggak ada tanda pengiringnya kan. Maka sebagian berasumsi ini jangan Dajjal nih si Sai Baba ini kan. Ya di sini pengikut itu Anan Krishna itu dulu. Ini agama yang mengerikan sekali, ngeri dia itu. Udah mati juga kan, mati belum turun isanya, berarti bohong.
Saya bilang jangan dulu percaya ya kan, dulu yakin itu Dajjal, saya baba ini kan rambutnya keriting merah gitu. Ada kan, rame itu. Kalau saya dari awal yakin bukan, saya bilang, karena kita kan ngaji tahu. Itulah orang kalau nggak ngerti gitu mudah terombang-ambing karena nggak ngaji dia, mudah percaya enggak kayak Al-Mahdi bukan, udah titik kita mantap akidah kita Pak, anceg gitu mau orang ngomong apa enggak, kayak kita punya keyakinan berdasarkan tunjuk Nabi. Orang saat bingung gitu kan Al-Mahdi benar gitu, kita mah enggak Dajjal udah muncul saya bawa enggak bukan gitu Pak. Kan ada yang ngaku Isa enggak ada juga kan. Ada yang ngaku Nabi Isa ada juga, memang mirip, boknya panjang gitu kan, kayak mirip-mirip Nabi Isa. Itu bisa aja loh, ngurus jenggota. Sehingga Isa yang dilihat di itu tuh, di salib yang kalau di gereja di gambar-gambar Kristen kan ada. Mirip, saya lah Isa, Nabi Isa yang turun itu katanya gitu. Karya lo jadi mati kita areling gitu kan. Kita mantap enggak bukan, saya yakin karena enggak itu cirinya. Jadi enggak utuh gitu. Mungkin sebagian ada mirip tapi sebagainya enggak. Jadi harus makanya secara global. Itu maksud hadis tadi, bukan Dajjal datang ke sana, bukan. Tetapi Nabi menyampaikan seperti itu Dajjal wajahnya, diperlihatkan kepada aku. Sama seperti Nabi Isa diperlihatkan. Gitu Pak ya, Allah alam bisawab. Cukup ya. Antum mau nanya boleh, sok bonus lah. Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Izin bertanya Ustaz. Zulkarnain itu hidup di masa siapa gitu kan? Apakah ada keterangannya dalam sejarah? Tadi kalau Ustaz sampaikan beliau jabatannya sebagai raja. Nah, apakah raja ini ketika di zaman Nabi Sulaiman atau raja pasca Khulafair Rasyidin? Cek. Khulafair Rasyidin. Baik, ini Zulkarnain tidak disebutkan pastinya, hanya ulama sejarah menyampaikan dia hidup di zaman Nabi Musa. Ada yang menyebutkan hidup di zaman Nabi Daud, macam-macam lah. Antum kebayang nggak urutan Nabi? Kalian tak bayangkan tadi antum ngaclok maksudnya. Nah, iya jika Khulafair Rasyidin itu kan di zaman Nabi sahabat, jangan salah gitu kan. Enggak, bukan itu di sebelum Nabi Muhammad. Ini sebelum Nabi Muhammad. Kalau pasca Khulafair Rasyidin sudah Nabi Muhammad dong. Sebelum Nabi Muhammad. Ya. Sebelum Nabi Sulaiman. Coba urutannya Nabi itu. Kebayang tidak? Anda harus utuh juga nih ilmu tentang ininya nih. Adam, Idris, kebayang ya? Nuh, Hud, Soleh. Jadi harus itu urutan itu bukan urutan sembarang, itu memang begitu gitu. Ya. Kemudian Ibrahim, Lut, keponakannya kan? Ismail putranya kan? Ishak putranya, Yakub putra Ishak, Yusuf. Siapa lagi? Yusuf enggak dulu. Yusuf, Syuaib, Musa, terus kacau kita. Jadi harus kebayang ke Anda terus. Jangan ngacrok tina itu jika Khulafair Rasyidin, jangan gitu. Nah, wajib ngaji di sini antum ya. Sing utuh sejarah itu ya. Utuh. Jadi kebayang. Jadi saya akan bedah dari pertama lah, dari zaman Nabi kapan diciptakan dan Nabi Adam sebenarnya itu ketemu nanti berapa sih umur itu ketemu nanti. Kita bedah nanti. Utuh di sini pemahamannya utuh. Ya, sejarah itu utuh di sini. Jangan kapotong-kapotong karena kita kan tahu kalau membaca sejarah dengan utuh kita ketemu ya Allah di sini nih penyimpangan munculnya gitu kan. Ketemu nanti, Pak. Tambah yakin bahwa memang agama ya Islam satu yang dibawa oleh para nabi itu bukan yang lain gitu. Karena kita nyoto sejarah dari awal. Kapan penyimpangan terjadi, kenapa terjadi penyimpangan? Kita tahu nanti di zaman Nabi Nuh. Maksiat beda ya, maksiat sudah ada, makanya kan terjadi pembunuhan di zaman Nabi Adam kan, tapi kan itu bukan kesyirikan membunuh, ya kan ada dengki aja, dosa dengki. Tapi kesyirikan terjadi di zaman Nabi Nuh, gitu. Ketika kultus kepada orang-orang soleh, terus terjadi itu dibinasakan. Di sana munculnya ada fitnah Dajjal, maka yang pertama kali ngingetin umat tentang Dajjal Nabi Nuh, gitu loh. Nyambung, nanti ada alasan logisnya lah. Karena si setan udah
Orang manggus berhasil nih menyesatkan manusia kan, ya berhasil nyembah berhala semua, dihabisi sama Allah oleh banjir itu kan. Oh, selamatlah. Tinggal keluarga Nabi Nuh kan dan beberapa anaknya kan yang tadi Ham, Sam dan Yafith. Maka berjuang juga nih bagaimana disesatkan lagi. Kolaborasi dengan Dajjal gitu lah. Ada muncul. Jadi anaknya itu. Nanti kita bedah ke depan insyaallah ya. Penting ya. Ada ungkapan at-tarikh ya'idu nafsah. Sejarah akan berulang pasti itu. Saya menyampaikan tentang penyebab runtuhnya Andalusia, kemudian Baghdad oleh pasukan Tatar Mongol, Turki Utsmani, semua sama polanya. Unsur yang menyebabkan jatuhnya Islam di Andalusia, di Turki Utsmani, di Baghdad, itu semua ada di negeri kita sekarang. Ya harus ketemu karena sejarah begitu. Kata Ibnu Hazm Al-Andalus, Islam tidak akan pernah hilang dari muka bumi, kata beliau. Ini kan yang membangkitkan Andalus tahap kedua. Ulama abad ke-5 tahun 400-an sekian Hijriah. Tetapi siapa yang menjamin Islam masih ada di Andalus, itu beliau sudah mengingatkan. Terbukti kan? Hilanglah Islam dari Andalus. Sekarang ulama sekarang mengingatkan Islam bukan pernah hilang dari muka bumi, tapi siapa yang menjamin Islam masih ada di Indonesia 50, 100 tahun ke depan. Karena semua unsur yang menyebabkan jatuhnya negara Islam itu ada di kita sekarang. Nah, kalau mau baca pelajaran pentingnya baca buku karangan Dr. Abdul Halim Uwais, ahli sejarah dari Mesir Al-Azhar. Bikin buku judulnya apa? Dirasah ya li suquti thalathina daulah Islamiyah. Jadi studi atas kejatuhan 30 negeri Islam gitu. Sama semua. Belum ada terjemah sayangnya, masih ada bahasa Arab. Saya punya udah lama buku, saya punya buku itu. Dulu punya buku juga namanya At-Takatsur Al-Madi wa Atharuhu fi Suqutil Andalus. Ini berlomba-lomba menumpuk harta dan dampaknya untuk kejatuhan Andalus. Jadi hubud dunia gitu. Ya itulah gara-gara perebut jabatan gitu itu sering menghalalkan, udah jatuh itu. Kalau Dr. Tariq Suweden menyampaikan ketika sinar ahli ilmu para ulama meredup, terang benderang sinar para artis, itu tanda akan jatuh Islam. Sekarang kita seperti itu hidup, betul tidak? Ilmu gak diminati, ulama gak dimuliakan sebagaimana mestinya, tapi artis diagungkan. Asal jadi artis terkenal, bisa jadi pejabat gitu kan sekarang. Jadi bukan modal ilmu tapi modal keterkenalan gitu. Kan itu direkayasa, Pak. Lewat pencitraan, media, opini segala macam. Terkenal lah dia, angkat jadi pejabat, nah gitu kan. Tapi ulama yang punya ilmu yang sengorok, enggak, itu tanda kejatuhan. Sekarang kita begitu enggak? Kaji lah. Kita bedah nanti insyaallah pada waktunya, kita akan bedah insyaallah, membedah tentang sejarah peradaban Islam. Karena di majelis sudah tuntas dibahas sirah nabawiyah dulu, sirah sahabat sudah, sekarang kita masuk bedah ya. Ini kan selingan sajalah, kayak zaman selingan aja. Sudah kita bedah ya, penting yang kita bedah sejarah. Penting kita mengkaji akhir zaman dan sejarah. Karena kita mau nanti polanya. Oh, inilah rumus kebangkitan Islam kita. Allah alam bisawab. Yang disampaikan, terima kasih. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.